Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bi ulumil ilahiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imamin al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah ayat 216. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati manazilun la yanaluhul abdu bi amalihi laisa laha alaqatun min fawqiha wala imadun min tahtiha. Kila ya Rasulullah, kaifa yadhuluha ahluha? Qala yadhuluha qatairin. Kila liman takun tilkal manazil? Li ashabil balaya wal humum wal gumum wal amrod. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya. Pada saat yang berbahagia ini kita masih berkumpul di dalam link Thalabul Ilmi RFM. Shalawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita kajian, kita kirim Fatihah untuk Bapak Purnawirawan Bapak Teguh Abdullah Yusuf yang sedang di rumah sakit. Mudah-mudahan beliau disembuhkan, disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur bersama-sama dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadihi niat wa ala kulli niyatin sholihah. Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hikmah yang ke 102. Liyukhafif alamal balai alaika bi annahu subhanahu wal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdar huwa allazi awadaka husnul akhir. Agar ujian itu terasa ringan, engkau harus mengetahui Allah lah yang memberi ujian kepadamu.
Huwa al-mublilaka, Allah lah yang menguji kepadamu. Falladhi wajahatka, dan dat yang menetapkan beragam takdir atasmu. Huwa alladhi adalah dat yang selalu memberimu pilihan terbaik. Itu judul hikmah di 102 ini. Jadi Syekh Ibnu Athaillah di hikmah ini akan memberikan penjelasan bagaimana orang-orang yang sudah ma'rifat, sudah mengenal kepada Allah, sehingga mereka bisa di saat diuji oleh Allah bisa merasakan bahwa ujian itu biasa-biasa saja, bisa merasakan bahwa ujian itu enteng, walaupun untuk ukuran orang-orang biasa ujian tersebut berat. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana cara menghadapi seperti itu? Kok bisa jadi enteng ujian tersebut? Padahal bentuk ujiannya sama dengan kita. Misalkan ada orang 3 orang. Yang 3 orang ini diujinya sama semua. Bentuk ujiannya sama berat. Ada yang bangkrut usahanya, ada yang kehilangan sesuatu. Pokoknya berat semuanya sama, bertiga-tiganya. Tetapi ada yang terasa berat, ada yang agak ringan, dan ada yang merasa bahwa biasa-biasa saja, bahkan enteng. Nah, di sini kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau kita ingin bahwa setiap ujian itu terasanya enteng, seakan-akan begitu kata-katanya, maka yakinkanlah bahwa yang sedang menguji engkau itu adalah Allah. Ida asobat kal musibah au baliyah pi badanin au pi malin au jahin, apabila kita ida asobat kal musibah, apabila kena terhadap seorang hamba sebuah musibah atau bala, pi badanin, di badannya, badan sakit sampai stroke, sampai tidak berdaya, au pi malin, atau di hartanya, usaha bangkrut dan sebagainya, au jahin, atau di jabatannya, jabatan dipitnah sehingga terjatuhlah derajatnya, jabatannya jatuh. Fa'lam anna man anjala zalika alaika huwa Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwa yang menurunkan musibah itu, yang menurunkan bala itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, al-mutasifu birofati, yang bersifat kasih sayang, warohmati, dan rahmat, lil ibadihi, untuk hamba-hambanya, wa huwa alladhi awadaka husnal ikhtiyari laka, dan dialah yang biasa kepada engkau memberikan pilihan yang baik. Jadi begitu ibu-ibu, orang-orang yang ma'rifat juga sama. Kalau diuji itu, kalau diuji dengan sakit ya sakit sama, kalau diuji dengan musibah sedih sama. Cuman ada lebihnya, mereka itu merasakan enteng. Kenapa mereka merasakan enteng? Karena dia yakin yang menguji dirinya adalah zat yang tersifati sifat ra'fah dan rahmat, yang tersifati sifat kasih sayang. Nah,
Jadi di saat kita diuji oleh Allah, hendaknya ditata, dijaga hati kita agar benar-benar berprasangka baik kepada Allah. Nah, jadi pertama-tamanya begitu ibu-ibu. Pertama-tamanya meyakinkan bahwa yang menguji aku ini adalah zat yang maha kasih sayang. Kenapa ya kok aku ini sekarang usaha ini bangkrut? Ada apa nih? Misalkan seperti itu. Nah, yakin bahwa ini yang menjadikan begini ini adalah zat yang maha rahim, yang maha kasih sayang. Tentunya kalau zat yang maha kasih sayang, tentunya dia memberikan kepada hambanya sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Pertama-tamanya itu, Ibu. Pertama-tamanya itu. Di saat kita diberi musibah, balai, yang pertama-tama harus ditanamkan di hati kita adalah harus berprasangka baik kepada Allah, bahwa musibah ini adalah untuk kebaikanku. Sakit ini adalah untuk kebahagiaanku di masa yang akan datang. Ya, sering kita contohkan. Ada seorang dokter ahli bedah, operasi. Orang yang sakit diberitahu bahwa obat darinya harus dioperasi, bahwa sakitnya itu tidak akan sembuh secara medis kecuali dioperasi. Maka dengan senang hati orang yang sakit, ia mau, bahkan ia rela antri sampai harus nunggu 1 bulan antri. Bahkan sudah 1 bulan pun dia harus katanya diundur lagi, nunggu 1 minggu lagi, ditunggu. Karena tahu walaupun menyakitkan dan menakutkan di operasi itu, tapi itu untuk kesehatan dirinya. Itu ibu-ibu. Jadi begitu ada musibah, pertama yang harus ditanamkan di dalam hati kita adalah ini Allah yang maha kasih sayang yang memberi musibahku. Nah, dilihatnya yang maha kasih sayang. Kalau melihatnya yang maha kasih sayang, tentu memberi musibah itu untuk kebaikan yang diberi musibah, bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati manazilun." Sesungguhnya di surga itu ada satu tempat. Yang tempat itu tidak akan bisa tercapai oleh amal ibadah seorang hamba. Mau amal ibadahnya seperti apapun, mau baca Quran sehari berapa khatam pun, mau tahajud berapa rakaat pun, mau sedekah sebesar apapun, tidak akan sampai pahalanya ke tempat tersebut. Jadi ada satu tempat, yang tempat ini luar biasa. Laisa laha alaqatun min fawqiha. Tempat itu di surga nanti tidak ada tali yang menarik ke atas bangunan tersebut. Wala imadun min tahtiha. Tidak ada tiang yang menyangga sehingga bangunan itu diam. Jadi artinya bangunan itu menggantung di surga. Tidak ada tali ke atas, tidak ada tiang menyangga di bawah. Luar biasa. Kata Rasulullah,
ada bangunan seperti itu di surga. Lalu para sahabat bertanya, kaifa yadkhuluha ahluha ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa masuk ke bangunan tersebut? Kalau tidak ada tali, kalau bangunan tersebut melayang-layang di surga, bagaimana mereka bisa masuk? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yadhuluha katairin. Mereka masuk ke bangunan itu seperti burung berterbangan masuk ke dalam bangunan tersebut, ke dalam gedung yang indah tersebut, seperti burung mereka terbang. Para sahabat semakin penasaran. Liman takun tilka manajil ya Rasulullah? Tempat itu untuk siapa ya Rasulullah? Apakah untuk orang yang tahajud? Apakah untuk orang yang banyak berbuat baik, berbuat banyak sedekah dan sebagainya? Kata Rasulullah SAW, tempat itu tidak akan bisa didapatkan dengan amal-amal ibadah. Tempat itu hanya bisa didapatkan li ashabil balaya, bagi orang-orang yang terkena musibah tetapi oleh Allah diberikan kesabaran dan ridho. Wal humum, tempat itu buat untuk orang yang banyak bingung, banyak susah. Wal amrod, tempat itu untuk orang-orang yang sakit. Tetapi di saat ada bala, di saat ada bingung dan susah dan sakit, Allah mampukan dirinya untuk sabar dan ridho. Sehingga ada dalam muqaddimah bahasanya seperti ini. Alhamdulillahilladzi iza ahabballahu ibtalah. Maha suci dat Allah, apabila Allah mencintai hambanya, maka ibtalah, Allah uji hambanya. Wa idabtalahu fasabbara wa wardah. Dan jika Allah menguji ke hambanya, jika hamba itu akan dijadikan kekasihnya, bukan hanya menguji Allah, maka Allah berikan kesabaran dan Allah berikan ridho atas ujian tersebut. Jadi sabar dan ridho itu pemberian Allah pula. Ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, sehingga di surga bangunan itu, yang bangunannya melayang-layang itu hanya untuk orang-orang yang banyak prihatin hidup di dunia, tetapi bisa sabar dan ridho. Hanya untuk orang-orang yang penuh dengan musibah di dunia, tetapi bisa sabar dan ridho. Hanya untuk orang-orang yang sakit di dunia, tetapi sabar dan ridho. Begitu ibu-ibu. Sehingga terlihat di surga pada melayang-layang masuk ke situ seperti burung. Yang lain ahli surga pada bengong. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa seperti itu. Orang yang banyak ibadahnya pun tidak bisa. Terkaget-kaget semua. Itu luar biasanya orang yang banyak ditimpa musibah, banyak ditimpa bala, tetapi oleh Allah diberikan kesabaran dan ridho. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di dalam tafsir Asmaul Husna tentang nama Allah Ar-Rahim. Di saat Rasulullah SAW akan mentalkin orang yang sakaratul maut membaca la ilaha illallah. Rasulullah mengajarkan la ilaha illallah, bacakan itu. Orang ini tidak bisa baca, bacakan la ilaha illallah. Diam aja, orang itu nggak bisa baca la ilaha illallah. Rasulullah SAW bertanya kepada semua yang hadir, mana ibunya, orang tuanya mana, masih ada nggak? Ada ya Rasulullah. Dipanggillah ibunya.
Ibu, silakan jujur. Apa yang suka dilakukan anak ibu ini sehingga beliau sulit untuk mengatakan la ilaha illallah saat sakaratul maut? Kata ibunya sambil menangis. Sambil menangis kata ibunya, ya Rasulullah, ia anak yang tidak berbakti ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata, nah sekarang ketahuan, itulah sebabnya ia tidak mampu mengatakan la ilaha illallah. Kalau benar anak ibu tidak berbakti kepada orang tua, kepada ibu, itu sebabnya berarti dia tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah, apakah sebab anak engkau itu durhaka kepada engkau wahai ibu? Jawab ibunya, wahai Rasulullah, lihatlah mataku ini rusak ya Rasulullah, akibat ditampar oleh anakku. Jadi ibunya ini ditampar oleh anaknya sebelum anaknya sakarat, sebelum anaknya mau meninggal, sampai memar berbiru muka ibunya. Masya Allah. Bagaimanapun aku tidak akan meridhoinya ya Rasulullah, kata si ibu ini. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada anak tadi, kalau engkau tidak meridhoi anakmu, ibu, sudah sekarang begini aja. Ini anak ibu lebih baik dibakar aja hidup-hidup, kata Rasulullah. Karena percuma, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, lebih baik dibakar aja hidup-hidup daripada nanti ia dibakar dengan api neraka. Mending dibakar duluan di dunia, kata Rasulullah. Tak kala mendengar begitu si ibu ini, Rasulullah memerintahkan para sahabat, wahai para sahabat, kumpulkan kayu, kita bakar orang ini hidup-hidup. Kasihan nanti di neraka dia habis dibakar api neraka. Nah, ibunya melihat Rasulullah berkata begitu, kata ibunya, ya Rasulullah, aku mengandung anakku ini 9 bulan 9 hari, menyusuinya 2 tahun lamanya ya Rasulullah. Sambil nangis. Apakah hanya untuk dibakar anakku hidup itu akhirnya? Sekarang aku ridho ya Rasulullah, aku ampuni anakku tuh. Nah, itu namanya rahim, kasih sayang orang tua. Rahmat Allah yang satu diturunkan ke dunia sehingga ada manusia saling menyayangi, saling mengasihi. Akhirnya ibu itu meridhoi anaknya. Setelah ibunya meridhoi anaknya, maka Rasulullah kemudian mentalkin lagi anaknya. Begitu mentalkin anaknya, la ilaha illallah, tiba-tiba lisan anaknya mengucapkan la ilaha illallah. Meninggallah anak tersebut dalam keadaan muslim dan mukmin di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, itu menunjukkan bahwa betapa rohimnya, betapa sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Padahal ibunya sudah sakit hati, ditampar sampai biru, sampai merah, memar. Tetapi di saat mau dibakar anaknya, timbullah kasih sayang terhadap anaknya. Yang menguji kita pun adalah Allah Ar-Rahim, yang maha kasih sayang. Maksudnya ngerti gak ya Bu? Maksud Pak Ustadz?
Bu? Maksud dari contoh itu ngerti Pak Ustadz. Maksudnya paham ya, contoh itu. Iya, paham. Jadi yang menguji kita itu bukan penjahat. Yang menguji kita itu bukan orang, bukan makhluk yang jahat, bukan makhluk yang serem. Yang menguji kita itu adalah Tuhan kita yang Maha Rohim, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Makanya pertama yang harus kita tanamkan di dalam hati, yakinkan bahwa Allah mendatangkan musibah kepadaku ini adalah kasih sayang Allah untuk kebaikan aku di masa yang akan datang. Tetapi kita sekarang belum mengerti. Kadang-kadang kita nanti mengerti kalau sudah 10 tahun baru mengerti. Betul tidak, Ibu? Iya ya. Dulu kalau aku nggak dibikin bangkrut usaha, mana bisa aku belajar ma'rifat, mana bisa aku belajar ilmu. Terus kayaknya aku ini ngurusin dunia terus. Ternyata benar kasih sayang Allah. Ya Allah, terima kasih. Kadang-kadang kita mah ingat ke situ nanti kalau sudah bertahun-tahun, begitu kan? Yang lebih bagusnya adalah begitu terkena musibah, langsung yakinkan dalam hati, yang menguji aku adalah Allah yang Maha Kasih Sayang, dan tidaklah Allah memberikan ujian kepadaku, tentunya ini untuk kebaikan diriku di masa yang akan datang. Begitu ibu-ibu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin wala sabin wala hammin wala hajanin wala ada wala ghamin, tidaklah mengenai seorang muslim dari ma yusibul min nasabin, dari keletihan, sakit, duka cita, kesedihan, gangguan orang lain, duka cita, sehingga hanya duri pun yang melukai kita, hatta saukatu yusibuha illa kafarallahu biha min khotoyahu, walaupun hanya satu duri yang melukai kaki kita, maka itu menjadikan sebuah pengampunan atas dosa kita. Illa kafarallahu, kecuali menghapus dosa kita. Nah, jadi sakaratul maut bagi yang beriman adalah penghapus dosa. Semakin sakit sakaratul maut, semakin hapus dosanya. Kalau bagi yang beriman. Kalau bagi yang tidak beriman, semakin sakit sakaratul maut, untuk ya itu mau untuk memperlihatkan bahwa di akhirat itu lebih luar biasa. Begitu ibu-ibu besar. Lalu di antara kebaikan-kebaikan dalam musibah itu apa? Kata keterangannya, la yuridullahu bika illa khairan. Tidak ada yang dimaksud oleh Allah kepada engkau. Orang yang tadinya menghadap sekarang tidak menghadap. Bisnis yang tadinya lancar sekarang bangkrut. Jabatan yang tadinya enak sekarang jatuh dari jabatan. Badan yang tadinya sehat sekarang sakit. La yuridu bihi bika illa khairan. Tidak ada yang dimaksud oleh Allah kepadamu kecuali kebaikan untukmu. Karena yang mengujimu adalah Zat yang Maha Kasih Sayang dan selalu memberikan kebaikan untukmu. Lalu apa kebaikan-kebaikan dalam musibah itu? 1. Tagfirud dzunub. Yang pertama adalah diampuni dosa.
Jadi ada dosa yang hanya diampuni, dosa-dosa itu hanya diampuni oleh Allah dengan melalui sabar dalam musibah. Istighfar tidak menjadikan ampunan atas dosanya. Sholawat tidak menjadikan ampunan. Tetapi begitu dia sabar dalam menghadapi musibah, langsung ampunannya itu luar biasa. Menjadikan sebuah ampunan yang luar biasa. Seperti apa itu? Seperti hinaan dan fitnahan. Dihina orang lain, difitnah orang lain, kita sabar. Nah, itu jadikan pengampunan oleh Allah. Sekali kita dihina, sakit hati kita, tapi kita sabar, dosa kita berjatuhan. Dihina lagi, dosa kita berjatuhan terus. Nah itu disebutnya tagfirud dzunub. Raf'ud darajat, mengangkat derajat. Yang keduanya, kebaikan dalam musibah itu adalah raf'ud darajat, mengangkat derajat hambanya. Kalau ada seorang kiai yang sakit, kita jangan suudzon, jangan buruk sangka. Allah tahu kiai itu banyak ilmunya banyak sekali, tetapi tidak semua ilmunya bisa diamalkan. Sehingga saking Allah sayang terhadap kiai tersebut, supaya ilmu yang banyak itu dianggap sudah diamalkan, maka Allah uji dengan sakit. Uji dengan sakit yang sangat payah. Nah, ternyata sakit payah itu adalah raf'ud darajat, untuk mengangkatkan derajat seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, kebaikan dari musibah itu adalah daf'ul balaya al-kabir, untuk menolak musibah yang paling besar. Contoh, kita mau pergi ke Jakarta. Secara akal, kalau kita pergi ke Jakarta menguntungkan, karena ini sedang jual beli atau sedang bisnis, menguntungkan. Tetapi begitu kita jam 10 siang nanti mau berangkat, dari pagi-pagi ini sudah sakit gigi yang tidak tertolong, sakit sekali gigi ini, kepala sampai mata seperti mau keluar. Jadi alhasil tidak bisa berangkat. Nah, tidak bisa berangkat. Ditelepon, gimana ini? Jadi enggak kita ke sini berangkat? Aduh, maaf ya, saya ini sakit gigi, enggak bisa saya berangkat, mohon maaf. Diomelin, wah nggak tahu diuntung. Ini kalau berangkat begini tidak bisa diwakilkan, ini langsung cair begini. Tapi kita yakin, karena kita suka ngaji, kita yakin bahwa ini isyarah, ini petunjuk dari Allah. Karena apa? Karena tiba-tiba kita sakit gigi yang tidak tertolong sakitnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini isyarah petunjuk dari Allah. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, ada musibah yang besar yang lebih mencelakakan. Berangkatlah ceritanya, hanya supirnya doang yang berangkat. Begitu berangkat ke Jakarta, di jalan ceritanya ada tabrakan beruntun. Dan supirnya kena celaka. Kita tapakurin, kalau aku ikut, celaka. Nah, itulah. Jadi dari kita berhusnudzon kepada Allah, ternyata terkadang musibah yang kecil ini untuk menghalangi turunnya musibah yang paling besar. Begitu. Untung masih bangkrut usaha. Ini pasti ada yang lebih berbahaya untukku. Walaupun kita misalkan
Walaupun kita usaha maju, mau nggak ibu kalau usaha ibu maju sukses, tetapi kata Allah nih 2 bulan lagi mati, mau nggak? Kira-kira Bu, mau nggak? Nggak mau Pak Ustadz. Barangkali ada yang mau gitu. Coba, kan kita tidak tahu. Kita tahu. Jadi, ya Allah, terima kasih. Untung hanya usahaku yang bangkrut. Kita keluarga masih utuh pada hidup. Situ Bu. Karena apa? Terkadang musibah yang menimpa diri kita untuk menjaga musibah yang lebih besar. Ada lagi ujian itu untuk menguji apakah benar kita itu cinta kepada Allah atau cinta kita ini palsu. Kalau kita sabar dan ridho, berarti benar-benar kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu, ibu-ibu, seorang mukmin itu tidak cukup hanya mengatakan bahwa aku beriman, tetapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji, Allah tes benar tidak keimanannya orang tersebut. Nah, kita belajar ilmu sabar, diuji nanti kesabaran kita. Kita belajar ilmu tawakal, diuji ketawakalan kita. Kita belajar ilmu tauhid, diuji ketauhidan kita nanti. Apakah sudah layak diuji, lolos ujian atau tidak. Begitu lolos ujian, naik derajat kita. Itulah Bapak-bapak Ibu, kesimpulan di hikmah yang ke-102 ini, untuk agar bala musibah yang menimpa diri kita terasa enteng, pertama-tama kita harus yakinkan bahwa yang memberikan ujian ini adalah zat Allah yang maha kasih sayang. Dan ujian itu Allah berikan untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Itulah Bapak-bapak Ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Setiap ujian, setiap musibah dijadikan kifarat dosa, dijadikan naik derajat, dijadikan kita semua menjadi hamba Allah yang sabar dan ridho. Amin ya rabbal alamin. Hikmah untuk subuh besok hari Minggu, hikmah yang ke-103. Man donna inpika kalutpihi an qadrihi padalika likusuli nadolihi. Barang siapa yang menyangka terlepasnya kelembutan Allah dari takdirnya, maka demikian itu karena pendek pemikirannya. Barang siapa yang tidak diperdulikan oleh Allah karena datang musibah, berarti Allah tidak memperdulikan aku, itu karena pendek pemikiran. Itu untuk besok. Justru kalau orang diberi musibah, kalau orang diberi sakit, itu tandanya Allah peduli. Jadi Allah peduli itu bukan berarti memberi makanan, memberi rezeki besar, itu bukan begitu. Jika Allah peduli, ibu sedang sehat, tahu-tahu sakit, itu Allah peduli namanya. Gitu. Diingatkan. Jadi diingatkan. Kalau lagi usaha-usaha lancar, tiba-tiba agak-agak seret dikit, itu tanda kepedulian Allah. Karena kalau kita hidup nanti senang, tidak ada gangguan, nanti kita akan kena penyakit Fir'aun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.